bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. You got me jumping like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Al Suleman dengan NIM 164123005, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini saya akan menjelaskan perbedaan antara ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perbandingan ideologi dunia, liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan pada kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan berpikir, berpendapat, berekonomi, dan berpolitik. Negara hanya berperan sebagai penjaga hukum dan ketertiban tanpa terlalu ikut campur dalam urusan pribadi warga negaranya. Ciri utama liberalisme adalah menekankan pada hak asasi manusia, demokrasi, dan pasar bebas. Dalam sistem ekonomi liberal, alat produksi dan distribusi dimiliki oleh individu atau swasta, dan persaingan bebas menjadi motor penggerak ekonomi. Yang kedua, ideologi komunisme. Komunisme adalah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana seluruh alat produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat. Tidak ada kepemilikan pribadi dalam sistem ini, dan negara mengatur secara penuh kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Ideologi ini menekankan kesetaraan dan penghapusan ketimpangan sosial. Namun dalam praktiknya banyak negara komunis yang berubah menjadi sistem otoriter dengan kebebasan rakyat yang terbatas. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi khas bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai budaya dan pengalaman historis. Bangsa terdiri dari 5 sila. Pancasila menjadi dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, serta antara aspek spiritual dan aspek sosial. Pancasila tidak menolak kebebasan atau pemerataan, tetapi menempatkan keduanya secara proporsional. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan masing-masing ideologi dalam berkehidupan bernegara. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme. Kelebihan: menjamin kebebasan individu dari hak asasi manusia, mendorong inovasi dan kreativitas karena adanya kompetisi bebas, memberi ruang partisipasi politik yang luas bagi rakyat. Kekurangan ideologi liberalisme: menyebabkan kesengajaan sosial dan ekonomi karena tidak adanya pemerataan. Individualisme tinggi dapat melembahkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Negara menjadi pasif dalam menjamin kesetaraan sosial. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan ideologi komunisme. Kelebihan: mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial, menekankan solidaritas dan kepentingan bersama. Semua warga negara diperlukan setara dalam hak ekonomi dan sosial. Kekurangan: menghilangkan kebebasan individu dan hak milik pribadi, rawan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara karena sistem otoriter. Produktivitas dan inovasi cenderung rendah karena tidak adanya insentif kompetitif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ideologi Pancasila. Kelebihan:
mengakomodasi keberagaman dalam satu kesatuan bangsa, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan demokrasi, musyawarah, mengakui eksistensi agama dan mendorong toleransi antara umat beragama. Kekurangannya, penerapannya seringkali tidak konsisten tergantung pada pemimpin atau kekuatan politik. Kurangnya pemahaman dalam di kalangan masyarakat menyebabkan nilai-nilai belum sepenuhnya terinternalisasi. Potensi penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila untuk kepentingan politik tertentu. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut ideologi terbuka karena nilai-nilainya bersifat tetap atau substansial, namun cara penerapannya bisa berkembang dengan dinamika zaman, ilmu pengetahuan, dan tantangan global. Pancasila tidak kaku dan atau dogmatis, melainkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 sifat penting. Yang pertama, dinamis, dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, relevan, masih lalu sesuai dengan konteks zaman atau kebutuhan rakyat. Yang ketiga yaitu inklusif, menerima masukan dari berbagai budaya dan pemikiran selama tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.